Perkenalkan, nama saya Norma Denanta Miranda dengan NIM 22132027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari visualisasi emisi gas sulfur dioksida hasil erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dengan Google Earth Engine dengan real time untuk mata kuliah pengolahan citra digital dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Yulfa, STMSC. Adapun Google Earth Engine yaitu perangkat yang berbasis pada skala petabyte. Ini fungsikan untuk analisis dan arsip data geospasial yang bersifat terbuka atau open source, di mana infrastruktur komputasinya itu dibangun untuk pemrosesan data geospasial yang tahap pengolahannya maupun visualisasinya itu secara spasial dari citra satelit. GEE ini juga berbasis atau berbasis cloud-based Geospatial Analysis Platform yang dapat digunakan secara gratis dan juga memiliki berbagai tools yang dapat membantu dalam memproses, menganalisis, dan memvisualisasikan ataupun mengunduh data geospasial termasuk data penginderaan jauh. Untuk kelebihan Google Earth Engine ini juga dapat dilihat, itu dia cloud computing, dapat memproses sebuah informasi dalam skala besar, lalu ada Redis Discourse. Penyimpanan itu diproses di cloud sehingga kita tidak perlu memiliki penyimpanan ekstra, lalu ada batch computation, freely available big data collection. Dan juga ada bentukan dari interface daripada GEE dengan berbagai tools yang terdapat di dalamnya, yang identiknya yaitu adalah script yang ada pada interface ini sebagai alat dalam memproses menghasilkan informasi nantinya. Nah, untuk modul yang saya buat, yang pertama adalah cara bagaimana mendaftarkan atau membuat akun pada Google Earth Engine, yaitu dengan masuk ke browser Earth Engine, lalu kita memilih scroll ke bawah sampai menemukan tulisan sign up now. Lalu kita masuk dengan Gmail akun yang kita gunakan, lalu klik continue. Kemudian kita akan disuruh mengisi form, yang nantinya form ini akan dikonfirmasi dan masuk pada Gmail kita dengan membutuhkan beberapa waktu tentunya. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat akun, selanjutnya kita masuk kembali pada Earth Engine dan kita bisa memilih akun yang akan kita masukkan ke Google Earth Engine, tentunya dengan akun yang sudah kita pilih tadi dalam waktu pembuatan Google Earth Engine. Dan di pojok kanan atas ini sudah ada akun kita yang dibuat tadi. Langsung klik saja, klik here to go to the code editor. Maka tampilan interface-nya itu dapat kita lihat seperti ini. Dan juga beberapa menu seperti menu script untuk tempat kita menyimpan file, lalu ada new script untuk kita melakukan pemrograman. Ada inspektor konsol dan task ini untuk memantau kegiatan coding yang kita lakukan itu apakah terjadi error atau tidak. Lalu untuk penulisan scriptnya, untuk memproses datanya, kita masuk pada data katalog, karena di sini nantinya akan disediakan beberapa script yang sangat membantu dalam penulisan script kita dalam mencari hasil nantinya. Bisa dikatakan ini adalah bahan dalam pencarian informasi kita. Lalu kita bisa klik data yang mau kita pilih dan scroll ke bawah. Dan berikut adalah bentukan daripada scriptnya itu, di mana yang menggunakan JavaScript, bahasa JavaScript. Lalu bagaimana langkah-langkah yang kita buat untuk monitoring persebaran emisi gas ini? Yang pertama kita akan membuat penanda pada lokasi yang akan kita lihat, yaitu Gunung Merapi. Dengan kita bisa mencari pada menu search ini. Dan kita bisa ubah juga dalam bentuk satelit agar lebih jelas tampak permukaan buminya.
Kita buat titik penandanya dengan klik add marker, yaitu seperti yang kursor saya tunjukkan. Kita bisa klik di sini, lalu kita otomatis add marker itu kita akan klik tepat pada Gunung Merapi dan juga manuskripnya juga akan tampil pada tabel, maksud saya pada tempat penulisan skripnya. Dan kita ganti tulisan geometri ini menjadi Gunung Merapi karena dia merupakan koordinat daripada Gunung Merapi tersebut. Isinya yaitu nih 100 sampai 100,46 dan minus 0,39. Kemudian karena kita membutuhkan data administrasi suatu daerah, pun data SHP agar kita tahu sebaran eh, SO2 ini kemana saja perginya, apakah dia mempengaruhi dari sekitarnya. Kita membutuhkan data administrasi dan saya mengambil dua daerah administrasi yaitu Agam dan juga Tanah Datar. Cara memasukkannya, kita klik menu aset, lalu new, kemudian kita pilih yang save file yang berekstensi seperti SHP, SHX, DB, FPRJ, atau ZIP ini, kita klik, lalu kita klik select, kita diarahkan di mana tempat kita menyimpan folder SHP kita, lalu pilih sesuai format yang sudah ditentukan oleh ekstensinya tadi, lalu klik open, kemudian kita simpan di mana nantinya kita akan menyimpan data SHP kita ini pada interface Google Ads Engine dan juga kita beri asset name-nya dengan catatan tidak ada spasi antara dua kata tersebut. Kemudian kita pilih upload dan nantinya pada menu task kita dapat melihat bahwa proses penguploadan SHP administrasi itu berjalan dan ketika sudah berhasil akan ada tanda checklist di sebelah kanannya. Karena saya menggunakan dua daerah, saya sudah melakukan penguploadan dua daerah tersebut. Dan pada aset tadi tempat kita memilih penyimpanan juga sudah terlihat bahwa sudah ada dua daerah yang saya masukkan yaitu Agam dan Tanah Datar. Kemudian saya akan mengimport script daripada dua SPP ini dengan mengklik panah yang ada pada masing-masing nama dari daerah ini yaitu import into script. Maka akan masuk ke dalam script Tanah Datar dan Agam. Dengan catatan saya mengubah tulisan tabel ini menjadi nama daerah masing-masing. Setelah itu saya akan memanggil Citra untuk diproses nantinya menggunakan Sentinel 5P karena Sentinel 5P ini eh, Citra yang berinstrumen terfokusnya pada troposferik atau lapisan troposfer. Kemudian masuk pada web data katalog, di mana di sini bisa kita lihat nantinya eh, script daripada citra-citra yang akan kita butuhkan, yaitu Sentinel 5P. Kemudian kita klik Sentinel, kita scroll ke bawah sampai menemukan Sentinel 5P Tropomimini Tropospheric Monitoring Instrument. Kemudian cari dan pilih sampai menemukan Sentinel 5P Sulfur Dioxide, lalu pilih yang near real time. Untuk Sentinel 5P NRTI ini, dia itu datanya tersedia dari tahun 2018 sampai sekarang, bahkan masih terus update. Dengan spasial resolusinya itu 3,5 kali 7 km. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pasti akan menemukan script berupa bahasa pemrograman JavaScript, dan script-script inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam penulisan script untuk menghasilkan sebuah informasi. Kemudian kita copy paste saja semua file collection dan kita masukkan ke dalam script, yaitu untuk memanggil citra yang dipilih seperti keterangan yang hijau ini dengan koleksinya kita ubah setelah. Kenapa setelah? Karena kita akan melihat eh, sebaran ataupun gas yang terdapat pada udara itu ketika setelah terjadinya erupsi. Kemudian kita bisa ubah tanggalnya
tanggal erupsi Gunung Merapi itu, seperti yang sudah saya baca pada salah satu web berita, saya melihat bahwa data sebelum erupsi itu terjadi pada tanggal 7, maka saya mengambil data sebelum erupsinya pada tanggal 20 sampai 25 Maret, kemudian data sesudahnya, saya ambil 25 sampai 29 Maret. Kemudian saya ganti tanggalnya, yaitu VAR sebelumnya tanggal yang sudah saya cantumkan di atas. Kemudian yang VAR setelahnya, saya juga ganti tanggalnya. Nah, untuk memastikan apakah terjadi error pada script kita ini, kita bisa lakukan running atau run, dan pada konsol tidak terdapat indikasi ataupun pernyataan error, maka script kita sudah benar. Lalu kita akan melakukan visualisasi data. Kita kembali lagi pada script yang tadi di data katalog. Kita kopas lagi, yaitu pada script yang verband-nya. Kita masukkan ke dalam di code editor. Nah, pada scriptnya ini tertulis ada palette. Palette ini tuh warna-warna yang nantinya akan tervisualkan sebagai sebaran gas yang dikeluarkan ketika erupsi itu dengan nilai minimalnya 0,0 dan maksimalnya 0,0005. Saya memilih palet warna putih, ungu, cyan, green, kuning, dan red. Dan kita lakukan kembali run untuk memastikan apakah script yang tertulis itu error atau tidak. Nah, kemudian kita melakukan zoom ke lokasi kajian. Kita kembali lagi ke script data katalog tadi, kita kopas kembali script yang map titik set center. Kita masukkan ke dalam script, kemudian kita ganti pada code editornya itu, ini kegunaannya untuk melihat data titik koordinat daripada Gunung Merapi yang sudah kita tandai tadi. Nah, ini sudah saya ganti data long dan latitude-nya berdasarkan var geometri yang tadi kita waktu mengambil titik Gunung Merapi, yaitu 100,6. Dan angka 10 ini berarti untuk mengetahui seberapa besar lokasi tersebut di zoom. Saya ngezoomnya 10 dengan kebesaran 10 kali. Lalu kita bagaimana cara menambahkan data itu ke peta utama. Itu dilakukan dengan penyusunan skrip di code editor, yaitu dengan memasukkan data lokasi Gunung Merapi, Benvis tadi, untuk memvisualkan warna dari erupsi, estimasi waktu antara sebelum dan sesudah erupsi, dan data dari dua daerah administrasi yang berfungsi nantinya ketika di run menghasilkan keluaran data terkait sebaran gas sebelum dan sesudah erupsi. Dengan skripnya dapat kita lihat di sini, ada dimasukkan Gunung Merapi, data Gunung Merapi, lalu SHP tadi, dan juga Benfisnya yang emisi SO2 setelah dan sebelum, begitupun juga untuk yang di tanah datar. Nah, hasil yang didapatkan terkait sebaran emisi gas SO2 itu setelah dilakukan run, dapat kita lihat bahwa ini sebelum terjadinya erupsi di Kabupaten Agam. Nah, ini saya cek gas yang sebelumnya dapat kita lihat hanya sedikit ya sebaran emisi SO2-nya. Kemudian setelah saya cek gas yang setelah terjadinya erupsi emisi SO2 itu langsung terlihat bertambah melebar pada daerah ini dari utara daripada Gunung Merapi. Kemudian emisi SO2 di Kabupaten Tanah Datar sebelum erupsi itu memang sudah cukup lebar ya di daerah selatannya, karena ternyata sebelum tanggal Maret ini, bulan Maret ini, pada Desember lalu memang juga sudah ada terjadi erupsi pada Gunung Merapi. Tapi saya mengambil Maret karena untuk mengetahui data terbaru. Kemudian yang pada saat setelah terjadinya erupsi sangat bertambah banyak, terutama terjadinya penambahan di daerah kaki gunungnya, ini yang berwarna kuning.
berwarna kuning ini dan juga menjalar ke atas. Bahkan di dekat Danau Singkara ini sudah terpenuhi daerah sisinya dan juga sampai kena alang lawas. Yang atas ini sebelumnya alang lawas nggak kena jauh. Ini sudah kena dan juga sawah lunto juga kena. Dan bahkan Bulakan ya, Bulakan ini sudah terkena juga. Nah, untuk membuat keterangan peta, itu tuh kita juga memasukkan skrip yang dapat dilihat pada gambar dengan keterangan masing-masingnya itu dapat dijelaskan juga di sini. Seperti Farhider itu untuk memberikan judul besar, Vartex 1 itu keterangan ada pada baris kedua, kemudian pada Vartex 2 ini untuk memberikan penjelasan keterangan terjadinya erupsi itu berkaitan dengan kapan, kolom kolom abu yang teramati itu setinggi apa, dampaknya gimana. Vartex 3 itu untuk membuat keterangan si pembuat atau instansi. Dan kita bisa mengatur juga font size-nya serta lebar dari kotak keterangan yang akan sebagai tempat daripada keterangan-keterangan yang kita buat ini. Saya membuatnya sebesar 500 pixel. Dan setelah di-run, maka mengeluarkan hasilan seperti ini. Varheader, Vartex 1, Vartex 2, Vartex 3, dan juga width atau kelebaran daripada kotak keterangan ini. Nah, di sini saya membuatnya peta sebaran emisi gas SO2 sebelum dan erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar dan Agam. Dan itu juga membuat tambahan untuk script lainnya seperti membuat legendanya, membuat panel aksesoris dan komponen kartografinya, membuat judul legendanya, dapat dilihat skrip-skripnya, membuat gambar legenda, membuat teks di atas legenda, menampilkan gambar legenda, dan ketika semuanya itu di running, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Sudah terlihat bahwa ada legenda di sini dengan keterangan warna itu berwarna putih dia semakin mendekati 0, sedangkan berwarna merah dia semakin besar gas emisi yang tersebar. Kita bisa lihat ya beberapa daerah di sini dan juga Bulakan tadi dan juga beberapa yang hampir 0 memang. Dan di dekat kaki bukit ini yang berwarna sedang yaitu kuning. Nah, ini merupakan data sebaran emisi gas SO2 setelah erupsi yang melebar kemana-mana sampai ke kaki bukitnya memang. Saya tidak mengambil data padang panjang dan di mana pasti saya yakin di sini juga pasti terjadi sebaran yang tak kalah banyaknya. Nah, ini sebaran emisi gasnya sebelum terjadi erupsi. Memang perbedaannya sangat terlihat pada daerah utara sini ya yang memenuhi dan juga ini Padang itu ternyata kena kaki bukitnya juga dan juga alang lawas ini ya, alang lawas dan juga sedikit balai tangah ke atas, balai tangah ke timurnya. Baiklah, kemudian untuk laporan ataupun kesimpulan yang bisa saya ambil daripada visualisasi ini, eh, di mana seperti yang kita tahu bahwa Gunung Merapi itu merupakan salah satu gunung yang masih aktif statusnya. Nah, dia termasuk ke tipe A, di mana letusannya ini menyemburkan abu vulkanik yang mengandung beberapa zat yang salah satunya adalah gas SO2. Di mana hanya sebesar 30% dari emisi SO2 itu datang dari sumber yang natural dan sebagian besarnya adalah dari antropogenik. Dan sekitar sepertiga dari SO2 ini secara terjadi itu dari sumber alam, tentunya dari gunung berapi dan biogenik di metil sulfida. Nah, adapun dampak daripada SO2 ini dapat kita baca di sini, itu menyebabkan gangguan pada kesehatan makhluk hidup seperti duka dan juga beberapa spesies tumbuhan
menimbulkan bau, meningkatkan kerusakan tanaman, dan juga sensitivitas pada pasien berpenyakit asma dan bronkitis. Kemudian tak hanya itu, SO2 ini juga memiliki efek terhadap iklim, di mana kekuatan radiasi melalui formasi dari sulfat aerosol. SO2 juga dapat menimbulkan ancaman bagi penerbangan karena adanya abu vulkanik tadi. Nah, untuk area penelitiannya tadi itu seperti yang saya jelaskan bahwa saya itu mengambil di antara karena memang Gunung Merapi ini bisa kita lihat juga ya pada peta ini, dia itu berada di antara dua kabupaten ini, di mana sebenarnya tiga, di sini ada Padang Panjang. Nah, ini berikut gambaran daripada gunung api, Gunung Merapi maksud saya, dengan lokasinya itu pada lintang ini. Kemudian data penelitiannya tadi saya menggunakan citra Sentinel 5P, dan hasil pembahasan yang saya dapatkan, Kabupaten Agam ini terlihat emisi gas SO2-nya tersebar di Kabupaten Agam yang cukup luas sebarannya di daerah utara tadi. Nah, ini dia emisi SO2 sebelum dan sesudah. SO2 Gunung Merapi ini terjadi salah satu SO2 yang alami karena saat magma naik ke permukaan bumi dan meletus, yaitu melepaskan gas vulkanik termasuk SO2 ke atmosfer. Erupsi besar ini menghasilkan SO2 dalam jumlah besar yang berdampak signifikan pada kualitas udara di wilayah sekitar. Yang kita sama-sama seperti tahu bahwa Marapi ini cukup aktif sekali karena memang kategori gunung A, tipe A, kategori gunung api yang aktif yang sangat dikhawatirkan bahwa ini berlanjut terus-menerus terkait kesehatan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar daripada gunung ini. Karena dampaknya itu bisa kita lihat juga di sini menimbulkan hujan asam, masalah pernafasan, dan juga beberapa efek jangka panjangnya. Kemudian daripada Kabupaten Tanah Datar ini juga dapat dilihat bahwa sebarannya tadi seperti yang saya katakan terjadi di kaki bukit ini paling nampak signifikan, dan juga bahkan ini tinggi di legenda tadi dilihat. Nah, di alang awas ini, di sini kosong, dari balai tangga ini kosong sampai pada saat terjadi erupsi langsung sebarannya hampir mendekati alang awas, dan juga di sini juga sangat terlihat ya di bulakan ini langsung menyebar ke atas. Nah, adapun solusi untuk mengurangi dampak dari SO2 tadi, yaitu satu dengan pengurangan emisi seperti pembangkit listrik dan tenaga industri yang menggunakan teknologi yang lebih bersih dan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kemudian pemantauan kualitas udara dapat membantu memprediksi dan mengurangi dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu ada penanaman pohon dapat membantu menyerap SO2 dari atmosfer dan mengurangi dampak hujan asam. Mungkin ini bisa dikatakan pembantu ya pohon ini di daerah Agam maupun tanah datar karena memang daerah di sana masih cukup banyak pohon-pohon yang mendominasi daripada permukiman. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat di sini bahwa sebarannya itu berada di Kalimantan bagian utara, dan sebenarnya ya seperti yang saya jelaskan tadi, dan daftar pustakanya yang saya ambil dapat juga dilihat di sini. Dan untuk peta yang saya buat tadi di legenda itu tulisannya berikut. Saya menjelaskan bahwa dengan judul peta sebaran emisi SO2 sebelum dan setelah erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Peta emisi SO2 Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang ditangkap oleh Sentinel 5P Maret 2024. Gunung Merapi pada Rabu 27 Maret 2024 kembali terjadi erupsi pada pukul 00.13 waktu Indonesia Barat tengah malam, dengan tinggi kolom abu itu teramati 1.500 meter di atas puncak, yaitu 4.391 meter di atas permukaan laut. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Pada peta ini saya menampilkan data emisi SO2 sebelum dan setelah erupsi. Sebelum erupsi saya ambil datanya tadi seperti saya jelaskan 20 sampai 25 Maret, sedangkan setelah erupsi yaitu 25 sampai 29.
seharusnya 2009 dan dibuat oleh saya sendiri, Nurminanta Miranda, geografi. Nah, tadi tadi seperti yang dikatakan bahwa, eee, intensitas kolom abu itu teramati dia berada tebal dan condongnya ternyata ke arah barat. Dan apabila tadi seharusnya saya mengambil padang panjang, saya yakin bahwa di sini pasti akan sangat, besar sebarannya, sangat luas sebaran yang terjadi. Karena kolom abunya pun sudah condong ke arah barat. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait, sebaran emisi sulfur dioksida yang diakibatkan oleh terjadinya erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, khususnya di antara Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Semoga ini bisa menjadi sebuah informasi dan juga sebuah, kebijakan yang nantinya dapat diambil sebuah kebijakan, apalagi terkhususnya untuk masyarakat yang berada di daerah sekitar kaki bukit ini, lebih berhati-hati dan waspada dan juga memiliki mitigasinya untuk, tidak terkena daripada dampak yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu lebih ke pernapasan ataupun bronkitis. Baiklah, sekian presentasi yang saya dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.